Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang terhormat, dan Panitia Veskom 2025 yang kami hormati, serta seluruh rekan berpikir yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Agim sebagai pembicara pertama bersama dua rekan berpikir saya, ada Kayla sebagai pembicara kedua, dan Yandi sebagai pembicara ketiga. Izinkan kami dari tim Debat Tali Sigma yang kali ini berada dalam posisi pro untuk membuka argumen kami atas mosi Dewan ini mendukung integrasi kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Pertama-tama, mari definisikan terlebih dahulu istilah-istilah penting dalam mosi kali ini. Kecerdasan buatan atau AI didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai program komputer dalam meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Integrasi AI berarti penggunaan sistem kecerdasan buatan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Kedua, proses pembelajaran di perguruan tinggi kami definisikan sebagai aktivitas pengajaran seperti pemberian tugas serta interaksi akademik di kampus. Dalam konteks ini, kami tidak membahas penggunaan AI dalam ujian, melainkan sebagai alat pendukung selama proses belajar berlangsung. Dan tim kami setuju untuk menilai bahwa integrasi AI ini secara positif selama ia memperkaya metode pengajaran dan hasil belajar, bukan untuk mendikte atau menggantikan otoritas dosen. Untuk mendukung mosi ini, setidaknya kami menyiapkan tiga poin utama. Yang pertama, AI mendukung personalisasi pembelajaran. Setiap mahasiswa memiliki gaya dan kecepatan yang belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, auditory, atau kinestetik. Dalam sistem konvensional, perbedaan ini sering diabaikan Dewan Juri. Namun, dengan AI, sistem ini bisa mendeteksi kebutuhan mahasiswa secara lebih personal, menyesuaikan materi dalam bentuk yang paling cocok dengannya, dan memberikan umpan balik yang otomatis serta personal. Fakta dari Arizona State University menunjukkan bahwa sistem adaptif berbasis AI meningkatkan kelulusan hingga 17% dan menurunkan dropout rate sebesar 56%. Platform seperti Duolingo, Zenius, dan Ruang Guru juga sudah mempraktikkan ini secara nyata dan hasilnya lebih baik dibandingkan mereka sebelum menggunakannya. Yang kedua, AI akan membantu efisiensi dan fokus pengajar. Alih-alih menggantikan dosen, AI justru akan meringankan beban administratif mereka seperti penilaian dan pelaporan. Studi Universitas Galuh tahun 2024 menunjukkan bahwa penggunaan AI akan menghemat waktu sebesar 30% yang bisa dialihkan untuk membimbing dan berdiskusi lebih dalam dengan mahasiswa. Dengan demikian, kualitas pengajaran justru akan semakin meningkat karena dosen akan lebih fokus pada hal yang lebih esensial. Ketiga, AI akan mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia masa depan. Di era industri 4.0 ini, literasi AI menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa. Dengan mengintegrasikannya sejak bangku kuliah, mahasiswa bukan hanya siap bersaing di dunia kerja, tetapi juga mampu memahami dan mengkritisi perkembangan teknologi itu sendiri. Seperti dikatakan oleh Faisal Fahmi, seorang dosen dari Universitas Airlangga, beliau menyampaikan bahwa menyertakan literasi AI dalam kurikulum pembelajaran mahasiswa akan mempersiapkan mereka untuk bekerja di dunia yang semakin dipenuhi dengan teknologi. Sebagai penutup, kami mendukung 100% integrasi kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, mungkin di sini Anda bertanya-tanya, bukankah kecerdasan buatan justru menghadirkan ancaman bagi proses pembelajaran di perguruan tinggi dalam lingkup dunia pendidikan, di mana kecerdasan buatan akan menggantikan peran manusia di kehidupan sehari-hari dan menimbulkan penurunan motivasi belajar karena semakin mudahnya akses dalam pemanfaatan kecerdasan buatan ini. Perlu kita perhatikan bersama bahwa konteks integrasi AI pada pembahasan debat kali ini adalah pada penggunaan atau pemanfaatan fitur-fitur yang disediakan oleh kecerdasan buatan atau AI dalam proses belajar mengajar, di mana fitur-fitur ini dapat dimanfaatkan mahasiswa sebagai pembelajar untuk mengeksplorasi lebih dalam materi atau referensi belajar yang diperlukan dalam mendukung proses pembelajaran. Selain itu, dosen sebagai pengajar juga dapat memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh AI atau kecerdasan buatan ini untuk memudahkan penyampaian materi dalam ruang belajar di perguruan tinggi. Dewan juri yang terhormat, studi yang dilakukan oleh Oya et al. Pada tahun 2023, integrasi ini telah menghasilkan perbaikan dalam berbagai aspek pendidikan termasuk pengalaman belajar yang dipersonalisasi, administrasi yang efisien, dan juga konten yang lebih cerdas. Hasil studi ini juga didukung oleh
fakta yang diberikan oleh data dari survei Digital Education Council yang berjudul Survei Mahasiswa AI Global, di mana mayoritas mahasiswa sebanyak 86% menggunakan kecerdasan buatan dalam studi mereka. Adapun fitur-fitur kecerdasan buatan yang digunakan secara umum, diantaranya adalah 69% menggunakan AI untuk mencari informasi, kemudian 42% menggunakan AI untuk memeriksa tata bahasa, 33% menggunakan AI untuk merangkum dokumen, 28% untuk memparafrase dokumen, dan 24% untuk membuat draft pertama. Dengan adanya data dan juga studi ini, dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa adanya kecerdasan buatan sangat membantu proses pembelajaran di perguruan tinggi, baik bagi mahasiswa sebagai pembelajar maupun bagi dosen sebagai pengajar. Hal ini juga selaras dengan fakta di dunia nyata bahwasanya kita saat ini hidup di era modern di mana kita harus hidup berdampingan dan beradaptasi dengan adanya teknologi. Salah satunya adalah teknologi kecerdasan buatan ini. Kecerdasan buatan bukanlah sesuatu yang mengancam, namun jika kita mengenali manfaat dan fitur-fiturnya dengan baik, kecerdasan buatan ini akan membantu kita untuk memudahkan setiap proses dalam hidup kita, diantaranya untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan juga referensi secara global dan universal, dan juga dapat membantu mempersonalisasi kebutuhan kita. Dalam konteks ini adalah kebutuhan belajar mengajar di perguruan tinggi. Oleh karena itu, tim kami tetap tegas dalam mendukung integrasi kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Terima kasih. Baik, selanjutnya aktivis HAM bernama Malcolm X pernah mengatakan bahwasanya pendidikan adalah paspor menuju masa depan karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Dewan juri yang terhormat, timekeeper, serta lawan berpikir kami dari tim kontra yang juga saya hormati. Mosi perdebatan hari ini bukan sekadar teknologi. Ini adalah pertarungan krusial antara visi dengan ilusi, antara kemajuan dengan ketertinggalan. Kami dari tim pro berdiri teguh untuk membela masa depan karena menolak integrasi AI dalam pendidikan merupakan wujud kehati-hatian, melainkan suatu tindakan untuk menciptakan generasi yang semakin tertinggal dari peradaban. Baik, yang pertama di sini saya akan menyampaikan mengenai bidasan. Mungkin dari tadi tim oposisi akan berpikiran bahwasanya AI sebagai monster yang mengancam, yakni mengancam mahasiswa akan malas berpikir, kemudian peran dosen akan sirna, dan yang terakhir adalah nilai-nilai kemanusiaan akan semakin terkikis. Namun, narasi itu hanyalah mitos yang dibesar-besarkan. Contoh nyatanya adalah apakah ketika kalkulator hadir, logika matematika akan tersingkirkan? Tentu tidak, karena teknologi bukanlah musuh manusia, melainkan teman yang akan membantu dalam setiap tantangan. Justru dengan AI, kualitas dosen akan semakin ditingkatkan, dan mahasiswa tidak akan malas, justru semakin berkembang kreativitasnya. Jadi, sedari tadi tim oposisi hanya sibuk menyuarakan ancaman, namun kami justru melihat potensi yang tak terbatas dari kecerdasan buatan. Terdapat beberapa alternatif solusi yang akan kami tawarkan. Yang pertama adalah pelatihan digital komprehensif bagi para dosen. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kurikulum hibrida, di mana mengkombinasikan antara kecerdasan manusia dengan AI. Dan yang ketiga adalah pelatihan etika penggunaan AI. Salah satu contoh nyata mengenai pelatihan etika penggunaan AI adalah penerapan literasi data dan intelijensi artifisial pada salah satu matkul di Institut Teknologi Bandung. Kami bukan hanya belajar mengenai literasi data dan intelijensi artifisial, tapi kami juga mempelajari tentang etika penggunaannya. Lalu selanjutnya adalah di sini, saya akan menyampaikan bahwasanya AI berdiri untuk keadilan dan inklusivitas dalam pendidikan. Karena mengapa? Yang pertama adalah mahasiswa di pelosok atau daerah 3T dapat mengakses pendidikan yang setara. Kemudian yang kedua, mahasiswa tunanetra dapat mengakses pendidikan melalui AI pembaca teks yang canggih. Selanjutnya adalah mengenai kesimpulan. Kami dari tim pemerintah tidak hanya membahas apa, tetapi memaparkan juga tentang bagaimana. Karena kami tidak lari dari kekhawatiran, justru kami menjawab dengan solusi yang nyata. Dewan juri yang terhormat, sejatinya visi pendidikan adalah lebih adil untuk setiap individu tanpa terkecuali dan lebih efektif dalam memfasilitasi pembelajaran.
Karena dari itu, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kami berdiri di sini bukan karena AI itu sempurna, tapi kami tahu bahwa masa depan takkan pernah menunggu mereka yang menolak maju dan berinovasi. Maka dari itu, saya dengan tegas, lugas, dan tuntas mendukung 100% mosi pada perdebatan hari ini. Sekian dan terima kasih.